Ini susahnya orang gemuk kalau goes ya, goes jarak jauh. Mau ngebut nggak kuat, tapi kalau pelan kelamaan ya serba salah lah. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau membagikan tips bagaimana goes jarak jauh untuk kalian yang mempunyai berat badan berlebih. Oke, yang pertama kalian siapkan sepeda kalian, baik dari sistem pengereman, kemudian sistem pemindahan gigi atau shifting. Tekanan ban disesuaikan supaya nanti aman sewaktu di perjalanan. Kemudian apa saja yang perlu dibawa? Yang perlu dibawa untuk kalian yang mempunyai berat badan berlebih, yang paling penting adalah air. Contohnya saya bawa 2 botol. Yang ini botol utama isinya 750 ml, kemudian yang ini botol kecil 300-an ml ini. Kemudian apalagi yang perlu kalian bawa? Yang perlu kalian bawa adalah yang pasti uang ya, uang pasti kalian bawa. Kemudian bawa juga BPJS kalian atau jaminan kesehatan lain. Kemudian bawa identitas diri. Lalu kalau kalian mempunyai komorbid atau penyakit bawaan atau alergi obat, kalian tuliskan pada selembar kertas, kalian masukkan juga di dekat dari BPJS itu. Tujuannya apa? Misalkan pahitnya terjadi sesuatu di jalan nanti, misalkan kalian tidak sadar ya di jalan ya, terus ada orang yang menolong, mereka tahu riwayat penyakit kalian apa, kemudian mereka juga tahu riwayat alergi kalian apa. Waktu dibawa ke klinik atau rumah sakit atau di tempat fasilitas kesehatan, kalian diberikan pertolongan, tidak salah memberikan pertolongan. Buat kalian yang baru aja mau goes jarak jauh gitu, yang biasanya cuma deket-deket aja 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, terus belum pernah ada gambaran goes 50 kilo itu seberapa jauh sih, maka saya sarankan kalian coba yang dekat dulu. Misalkan kalian 15 kilo seringnya, nanti kalian naikkan jadi 25 atau 30 kilo dulu. Kalau misalkan kalian sudah merasa wah ini udah nyaman, pace yang nyaman, jarak yang nyaman segini tuh, udah kalian baru naikkan lagi. Jadi bertahap, jangan langsung 50 kilo, goes 50 kilo hari ini harus 50 kilo. Enggak, jangan. Perhatikan, kenali diri kalian. Ketika kalian mampu ya udah kalian lakukan. Tapi ketika kalian ragu-ragu, stop dulu. Kalian pertimbangkan jarak yang dekat dulu, jangan langsung jarak yang jauh. Lalu pertimbangkan rutenya harus kalian pertimbangkan dulu. Bisa kalian pakai Google Maps, atau yang paling bagus itu pakai aplikasi route planner seperti Mapslog, nanti saya share di deskripsi. Nah, Mapslog ini fungsinya selain untuk mengetahui jarak tempuh, kemudian durasi, kemudian dia juga bisa mengetahui tingkat kemiringan jalan atau slope. Nah, ini penting ketika kalian nanti sampai di sini, oh ternyata ini tanjakan, kalian kaget. Nah, kalian lihat di aplikasinya, oh ternyata nanti ada tanjakan berapa persen di sini. Nah, kalian persiapkan tubuh kalian, kira-kira siap gak nih? Kira-kira kuat nggak nih di tanjakan 5% atau 10%? Kalau nggak kuat, kalian cari rute yang lain. Jangan sampai nanti setelah sampai jalannya, ketemu tanjakannya, kalian kaget. Waduh, kok tanjakan kayak gini? Nanti depan lagi tanjakan lagi, waduh tanjakan lagi. Di tanjakan ketiga kalian bisa tepar ya. Maka dari itu kalian tentukan dulu rutenya dengan matang, dengan baik. Buat kalian yang badannya gemuk terus goes 50 kilo, boleh nggak nih kalau nanti di jalan makan atau ngopi, ngeteh manis gitu? Ya tergantung tujuannya apa. Misalkan tujuan goes 50 kilo itu untuk have fun, ya udah nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi untuk kalian yang mau mengurangi berat badan dengan goes, maka saya sarankan untuk tidak perlu makan. Oh nanti pingsan don kalau nggak makan. Bongking kalau nggak makan, kalau nggak ngeteh, nggak ngopi. Oh enggak, tubuh kita ketika banyak lemak, kan banyak tuh lemaknya tuh di perut, di paha dan lain tempat itu. Nah itu manfaatkan aja. Caranya bagaimana? Caranya dengan steady state training, dengan intensitas 60-80% kapasitas jantung maksimal, denyut jantung maksimal. Nah kalian pace di itu terus, jadi 60-80, jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti yang dibutuhkan adalah karbohidrat, maka harus minum yang manis gitu.
Kalau kalian pace-nya standar landai, kemudian dengan pace 60-70% kapasitas denyut jantung, misalkan nadi kalian 192 ya, 192 nadi maksimum. Ini saya cuma contoh aja untuk saya. Itu maka nanti kisaran 113 sampai 149 heart rate-nya. Nah, di kisaran itu aja mainnya, jangan sampai lebih. Kalau bisa sih nanti di tengah-tengahnya, jadi 135, 136 sampai 139 itu paling enggak sampai di situ aja. Itu sangat bagus untuk membakar lemak. Sangat bagus, sangat cepat, sangat konstan. Apalagi jika kalian lakukan di durasi yang lama, di durasi lebih dari 1 jam, maka akan banyak lemak yang terbakar. Bukan cuma air saja yang hilang, tapi lemaknya juga ikut hilang. Oke, langsung aja. Ini kita praktekkan goes 50 kilo untuk orang gemuk. Untuk kalian yang masih awal-awal, nggak perlu ngebut-ngebut. Yang penting jarak tercapai. Patokan kalian adalah heart rate. Jadi sebisa mungkin punya heart rate monitor. Ingat untuk selalu perhatikan denyut jantung ya, jangan terbawa suasana untuk ngebut. Yang penting di zona 1 sampai zona 2 saja. Kecuali kalau sudah sering latihan ke jarak jauh ya, nanti speednya dinaikkan dikit-dikit. Kalau masih awal-awal ya jangan. Pertahankan heart rate dulu, pertahankan endurance, ketahanan. Oke, ini jaraknya sudah 7 kilo. Saya belum haus, tapi untuk menjaga hidrasi maka minum dulu. Jadi untuk menjaga hidrasi agar nanti nggak kram, nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, maka jaga hidrasi terus. Kalian sambil istirahat juga boleh, jadi berhenti sejenak, istirahat, minum, terus nanti kalau sudah siap berangkat jalan lagi. Nah, jalan yang perlu kalian hindari, sebaiknya kalian hindari adalah jalan seperti ini, jalanan rolling naik turun. Ini akan membuat gampang capek ya, heart rate-nya juga gampang cepat, apalagi kalau berat badannya berlebih. Jadi sebisa mungkin hindari jalan yang naik turun. Nah, ini heart rate-nya langsung 140-an dari 120. Jadi kalau jalan seperti ini, kalau kalian belum terbiasa, aduh gampang banget ini capek, gampang menguras energi. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, nanti akan menantang lah. Jadi endurance training ini memang benar-benar penting ya untuk sebagai dasar lah, sebagai dasar kalian goes. Ini sangat penting karena tanpa endurance, tanpa latihan endurance, tentu kalian nggak bisa ngebut ya. Nggak bisa ngebut, nggak kuat goes jarak jauh. Jadi memang yang penting, yang pertama kalian harus pelajari adalah endurance training. Nanti kalian bisa lihat linknya di kolom deskripsi, nanti saya masukkan di situ atau nanti di pojok kanan atas. Oke, berhubung jaraknya sudah 10 kilo, terus habis lewatin jalan tanjakan, ini minum dulu. Penting ini hidrasi terus. Oke, ini berhubung waktunya sudah lebih dari 30 menit saya goes, istirahat dulu. Cari tempat istirahat, minum, terus istirahatkan kaki, ngumpulin tenaga lagi. Oke, istirahat dulu. Oke, ini selesai istirahat yang pertama, langsung goes lagi, lanjut. Karena masih banyak kilometer yang belum dilalui. Ini jalan yang saya lalui memang rolling ya, naik turun, tapi banyak naiknya ini. Udah lumayan ngos-ngosan. Jadi buat kalian jangan lalui jalan kayak gini ya, apalagi baru awal-awal. Udah ngayunya berat,
bawa badan berat. Aduh, recovery dulu, tarik nafas dalam. Oke, kembali ke 130. Itu kalau sudah heart rate sudah sampai tinggi, kurangi kayuhan, atur nafas. Oke, sudah 1 jam perjalanan goes pagi ini. 1 jam, jaraknya 23 kilo, berarti kecepatan rata-rata sekitar 23 km per jam. Ya, syahdu lah, speednya sadu. Nggak apa-apa, karena yang dikejar ini bukan kecepatan tapi jarak kan. Yang dikejar jarak, yang penting sampai lah jarak 50 kilo. Nggak peduli kecepatannya berapa, tapi ya sesekali harus dikasih kenceng dikit lah. Yang penting tadi heart rate diperhatikan, boleh kenceng asal heart rate-nya rendah, nggak terlalu tinggi. Ini jarak hampir setengah perjalanan ya, hampir 25 kilo. Jadi istirahat dulu, heart rate juga sudah naik. Istirahat, kita minum dulu, istirahatkan otot jantung. Oke, ini sudah istirahat kedua, lanjut guys. Masih setengah perjalanan, masih 1 jam lagi. Aduh, semangat pokoknya. Ini susahnya orang gemuk kalau goes ya, goes jarak jauh. Mau ngebut nggak kuat, tapi kalau pelan kelamaan ya serba salah lah. Jadi ya memang harus diperhitungkan jalan yang dilalui seperti apa, kemampuan tubuh bagaimana. Jangan sampai baru tengah perjalanan udah kewer. Kalau memang kalian nggak kuat, nadinya selalu tinggi, ya udah putar balik. Karena yang tahu tubuh kalian ya diri kalian sendiri. Jangan dipaksakan ya, sayangi tubuh kalian. Oke, ini adalah jarak 40 kilo 40 kilo dengan waktu 1 jam 40 menit. Di jarak segini biasanya saya sudah capek banget ini, dan kalau sampai dehidrasi parah, tambah capek, ototnya nyeri semua. Jadi perhatikan, tetap hidrasi, tetap minum. Nah, di titik ini buat kalian yang masih baru banget, belum pernah gue jarak jauh, pasti akan kewer di jarak segini, pasti ya. Kalau badan kalian gemuk, gak pernah gue jarak jauh, gak pernah latihan endurance, bahkan jarak sebelum 40 km kalian sudah kerasa kewer. Solusinya adalah pace kalian, kecepatan kalian kurangi, intensitas kalian kurangi, sampai kalian merasa nyaman, sampai heart rate terjaga di zona 2 maksimal. Kalau bisa zona 2 awal lah, atau zona 1 akhir. Tapi sangat sulit untuk yang baru, kemudian berat badan berlebih, sangat sulit. Ini saja saya naik terus ya. Untuk sekarang sih masih di zona 1, tapi nanti pasti bentar lagi kalau ketemu tanjakan naik lagi ke zona 2. Nah, ini inklinasinya cepet banget nadinya. Kalau sudah jarak segini pasti seperti itu, tanda-tanda kelelahan dan dehidrasi. Oke, ini tanjakan ringan banget aja udah 134 nadinya. Ini jaraknya hampir 50 kilo dan heart rate sudah 150 lebih. Yang jelas kalau baru awal goes, atau kalian sering goes tapi belum pernah goes jarak jauh, badan kalian juga overweight atau gemuk, goes 50 kilo ini pencapaian yang kalau menurut saya sudah luar biasa. Nggak perlu grand fondo lah, 50 kilo aja udah kerasa ngos-ngosan banget.
apalagi kalau jalannya naik turun rolling seperti di Gunung Kidul ini. Oke kan, ini sudah selesai goes 50 kilo. Kemudian saatnya kita buka aplikasi Strava, kita lihat datanya di Strava seperti apa. Oke, kita buka Strava langsung. Ini bisa kalian lihat, ini aktivitas saya ini tadi 50 km, totalnya 50,63 kilo ya, 50,63 kilo dengan elevation gainnya 471 meter, average powernya 207 watt. Untuk kalori yang dibakar ini tinggi banget, agak tinggi ya, ini pakai SOS, ini data dari SOS G+. Kalorinya 2971, average speednya 23,5, nggak masalah, pelan nggak masalah, yang penting sampai. Moving time-nya 2 jam 9 menit, yang pasti lebih karena perlu istirahat juga, di lampu merah berhenti, maka pasti lebih ya. Terus kita buka aja view analysis. Nah, ini untuk data elevation-nya ya, naik turun rolling. Di sini tuh jalannya rolling, naik turun. Kemudian untuk speednya juga menyesuaikan, naik turun juga. Paling cepat ini 44,6 km per jam, kecepatan rata-rata 23,5 km per jam. Untuk moving time-nya 2 jam 9 menit, tapi butuh waktu 2 jam 31 menit totalnya, jadi 2 jam setengah untuk menyelesaikan 50 km. Ini untuk saya, bagi saya ya. Bagi teman-teman yang baru awal goes mungkin akan terasa berat, mungkin lebih lama, butuh waktu lebih lama. Ada yang sampai 4 jam untuk 50 kilo, nggak masalah. Yang penting jangan memaksakan diri kalian, seperti pesan saya tadi ya, jangan memaksakan diri kalian. Terus cadence-nya saya rasa nggak penting ya, cadence itu. Yang penting heart rate-nya. Nah, ini heart rate. Dari heart rate ini rata-rata average heart rate-nya 130. Terus untuk maksimumnya 157. 157 itu untuk saya sudah masuk zona 3, tapi belum masuk zona 4. Jadi masih aman, relatif aman. Untuk datanya di sini nggak ada ya, saya nggak berlangganan, jadi nggak ada data berapa lama. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang merasa video ini sangat membantu, bisa kalian bagikan ke teman kalian yang mungkin membutuhkan. Kemudian subscribe channel saya, like video ini, tinggalkan komentar. Jika ada yang masih kurang dari saya, silahkan kalian tambahkan di komentar. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.